wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iknu Cahyani, absen 13. Di sini saya dari kelompok 1, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran PAI di sekolah dasar. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mempelajari peserta didik agar bisa memahami agama Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan pembelajaran agama, dan di kemudian hari bisa mengamalkannya serta bisa menjadikannya untuk menjadi pedoman hidup. Pembelajaran PAI merupakan terjemahan dari kata instruction yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, kata instruksional adalah menyampaikan pemikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Dapat disimpulkan adalah bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman intelektual, dan keberagaman orang tua pendidik dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia, supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang diciptakan, yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencangkup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI di sekolah dasar secara keseluruhan berada pada lingkup Al-Quran dan hadis, keimanan, akhlak, fikih, dan sejarah. Ruang lingkup pendidikan agama Islam mencangkup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lain maupun lingkungannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iful Mustafa, absen 40 dari kelas PAI 5F dan juga anggota kelompok dari kelompok 1. Baiklah, lanjut dari pemateri sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan agama Islam di jenjang sekolah dasar. Jadi, pendidikan agama Islam ini bertujuan menumbuhkan dan juga meningkatkan keimanan melalui pemberian dan juga pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam itu sendiri, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermasyarakat dan juga berbangsa dan bernegara, serta bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan ini mengandung pengertian bahwa proses pendidikan agama Islam di sekolah yang dilalui dan juga dialami oleh peserta didik, yaitu ada beberapa tahap, yakni pengetahuan dan juga pemahaman peserta didik terhadap ajaran dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, untuk selanjutnya menuju ke tahap afeksi, yaitu terjadinya internalisasi ajaran dan juga nilai agama ke dalam diri peserta didik melalui meyakini dan juga menghayatinya. Setelah tahapan ini,
peserta didik diharapkan ajaran dan juga nilai Islam dapat tumbuh dalam diri peserta didik itu sendiri, dan juga tentunya dipraktekkan untuk mengamalkan dan juga menaati ajaran Islam yang telah diinternalisasikan dalam dirinya sendiri. Dengan demikian akan membentuk atau terbentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan tentunya berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang peranan pendidik dalam pembelajaran PAI di tingkat SD. Yang pertama adalah sikap mental guru. Di sini sikap mental guru ini memiliki peranan penting terhadap peserta didik karena pendidik atau seorang guru harus bisa menguasai kepribadian para peserta didiknya. Yang kedua adalah kemampuan guru. Di sini kemampuan guru dalam menyampaikan materi harus sangatlah memahami materi yang ia sampaikan. Yang ketiga adalah penyediaan alat peraga atau media. Di sini media yang digunakan adalah harus seefektif mungkin dan juga harus menarik para peserta didik sehingga para peserta didik tidak bosan terhadap materi yang ia dapatkan. Dan selanjutnya adalah kelengkapan perpustakaan. Di sini adalah para buku-buku dan juga bacaan lainnya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh pendidik. Dan selanjutnya adalah media koran di sekolah. Di sini dijelaskan yaitu mengenai kondisi masalah atau berita yang sekarang ini beredar yang berada di koran atau sejenisnya, sehingga para peserta didik dapat memahami hal kondisi ini